Bab 1311 Kerjasama Melawan Burung Gagak. Setelah itu, S memberitahu Zarya tentang anggota rumah lainnya, tetapi dia tidak mengungkapkan apapun tentang proses perekrutan mereka dan menyembunyikan detail penting tentang hubungannya. Dia hanya memberitahunya informasi umum seperti nama dan jenis pencuri, tidak ada yang lain, dan meskipun dia bertanya lebih banyak, dia hanya menyuruhnya bertanya pada dirinya sendiri karena dia tidak akan mengungkapkan informasi pribadi mereka tanpa persetujuan mereka, terutama keberadaan mereka. Namun tatapan meremehkan di mata Zarya membuatnya cukup jelas bahwa dia telah mengembangkan prasangka tentang dia sebagai iblis yang mesum karena semua anggota lainnya ternyata adalah wanita. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain mendesah tak berdaya karena dia melihat ini akan terjadi. Pada akhirnya, ia harus mengalihkan perhatiannya ke hal lain, jadi ia menyuruhnya untuk memeriksa toko rumahnya untuk melihat apa yang ada di sana. Untungnya, hal itu berhasil karena ia dengan gembira membuka toko rumahnya dengan penuh harap, dan ia diam-diam melakukan hal yang sama. Toko rumah, pencuri beruntung. Bagian pengetahuan. Bagian harta karun, bagian evolusi dan pil, bagian akolit pencuri terkunci. Bagian pengetahuan, pencuri beruntung. Kitab Suci Keberuntungan Kuno, volume 1 dan 2, Teknik Kultivasi Jiwa. Peringkat rumah yang diperlukan, anggota normal. Harga, 500.000 poin rumah. Mata keberuntungan, tragedi keberuntungan. Siluman Felicity, seni keberuntungan dan kehancuran. Bagian harta karun, pencuri beruntung. Kompas keberuntungan kausalitas, kelas 9, dapat ditingkatkan. Harga, 10 juta poin rumah. Kit pencuri beruntung. Sarung tangan keberuntungan dan kesialan. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bagian evolusi dan pil, pencuri beruntung. Felicity Amber Felin Evolution, 1 tersedia. Felicity Amber Felin Bloodline, evolusi Ascension grade 9. Harga, 100 juta poin rumah. Pil penyembuh bestial. Tanda hubung tanda hubung. Pil pemulihan semangat instan. Tanda hubung tanda hubung. Ramuan riset Ascension Foundation, 1. Harga, 1 juta poin rumah. Bagian akolit pencuri beruntung terkunci. Catatan, terbuka pada peringkat anggota veteran. Mata Zarya berbinar kagum saat dia berjalan melalui toko rumahnya. Saat dia berada di bagian evolusi dan pil, dia merasa seperti sedang bermimpi karena tidak hanya ada pilihan untuk mengembangkan garis keturunannya tetapi juga untuk mengatur ulang seluruh fondasinya, yang dianggap mustahil. Namun saat dia berada di bagian terakhir yang terkunci dan juga harga-harganya, ekspresinya berubah saat dia melotot ke arah S dan berkata dengan ketus, "Hei, barang-barang ini terlalu mahal, pinjam saja beberapa poin rumah dan aku akan mengembalikannya nanti." Lebih jauh, kau bilang aku bisa merekrut pengikut pencuri ini, tetapi tertulis aku harus menjadi anggota veteran terlebih dahulu. S juga melihat semuanya, dan saat dia mendengar kata-kata Zarya, dia membalas, jika itu mungkin, itu akan membuat segalanya jauh lebih meyakinkan, kan? Namun sayangnya itu tidak mungkin, kau hanya bisa mendapatkan poin rumah melalui misi dan pencurian. Untuk bagian terakhir, ini adalah fungsi yang baru dibuka, jadi saya tidak mengetahuinya. Namun dengan bakat Anda, saya rasa Anda tidak akan membutuhkan waktu lama untuk mencapai peringkat anggota veteran. S menatapnya penuh arti dan berkata, lagi pula, menurutku sebaiknya kau tidak perlu mengatur ulang fondasimu dulu karena kau akan kehilangan tingkat kultivasimu saat ini dan harus memulainya dari awal lagi. Zarya menyipitkan matanya, jadi, apa yang kau inginkan dariku? Jangan bilang kau tidak ingin aku mengatur ulang fondasiku karena kau ingin menggunakan kekuatanku dalam rencana apapun yang kau buat sebelumnya. S tidak menyangkalnya dan mengangguk, memang, saat ini kamu adalah anggota terkuat dari Thief House, dan ini adalah wilayah dari Sekte Raja. Jangan khawatir, aku akan memberikan misi, dan kamu akan mendapatkan poin keluarga sebanyak-banyaknya melalui misi itu. Zarya mengerutkan bibirnya, jadi, apa yang kau cari? Jangan bilang kau ingin mengincar kota Runic Forge dengan kekuatanmu yang minim. Kalau begitu, lebih baik kau lupakan saja. Karena hidupku sekarang terhubung denganmu, aku tidak akan membiarkanmu mengambil risiko seperti itu. Bahkan aku tidak akan bisa merampok dari kota ini.
Es tidak membantah karena dia mengatakan kebenaran, meskipun dia cukup delusi untuk menentang Runic Forge City meskipun itu hanya cabang dari Runic King Palace, setidaknya sekarang dengan kekuatannya saat ini. Kau tidak perlu memperingatkanku, aku tahu batas kemampuanku. Namun, yang kuincar bukanlah istana Raja Runic atau apapun yang berhubungan dengan mereka, tapi aku mengincar sebuah kelompok, dan jika aku tidak salah, mereka adalah orang-orang yang akan mengincar kota penempaan Runic dan mungkin juga kota penempaan Runic. Istana Raja. Zarya tercengang oleh pernyataan ini dan bertanya dengan rasa ingin tahu, jika kelompok ini benar-benar berani menargetkan Istana Raja Rune, maka mereka sedang mencari kematian. Selain itu, mengapa kalian menentang mereka? Apakah kita punya musuh? Es tidak menjelaskan dan memadatkan Star Slip kali ini dan meletakkannya di depan. Membuat Zarya tercengang. Ini adalah Star Slip, salah satu kemampuanku. Mirip seperti Jade Scroll, tetapi ini adalah item sekali pakai yang hanya bisa kubuat dan menyimpan pengetahuan tertentu dalam ingatanku. Gunakan saja seperti Jade Scroll, dan kau akan mendapatkan semua informasi tentang apa yang sedang kulakukan. Es menjelaskan. Sungguh praktis. Zarya terdengar terkesan saat dia mengambil Star Slip dan menuangkan kirohnya, dan saat berikutnya, Star Slip berubah menjadi garis dan memasuki lautan pengetahuannya sebelum aliran pengetahuan muncul di benaknya. Karena dasar kultivasinya yang tinggi, dia dengan cepat menyempurnakan semua pengetahuannya, dan ekspresi ketidakpercayaan terlihat jelas di wajahnya saat dia menatap Es. Kau tidak hanya merampok bank, tapi kau juga direkrut oleh Nightfall Ravenhood. Serunya. Es menggelengkan kepalanya dan mengoreksinya, koreksi. Itu adalah kemungkinan yang, berkatmu, menjadi hancur. Bagaimanapun, aku mungkin bisa menyelamatkan situasi. Tapi kalau tidak, aku ingin bantuanmu untuk melacak mereka. Zarya masih mencerna fakta tentang Es yang merampok cabang bank dan kemudian berhasil lolos. Meskipun cabang itu hanya berada di wilayah sekte kelas 2, itu tetap saja masalah yang cukup besar. Kemudian, dia bahkan bertemu dengan seorang anggota Nightfall Ravenhood yang terkenal kejam. Meskipun dia tidak tahu keseluruhan ceritanya, dia hanya bisa berasumsi apa yang telah dilakukan Es untuk mendapatkan kepercayaannya. Kurasa aku seharusnya memperhatikan berita luar. Kalau saja aku tahu tentang pencuriannya, aku mungkin bisa menghindari semua ini. Tapi aku tidak bisa mengabaikan kesempatan besar ini untukku dan Leah, pikir Zarya. Dia menatap Es dengan tajam sebelum berkata, selama kamu memberiku poin rumah, aku akan bekerja sama sepenuhnya. Jadi, apa rencanamu, pemimpin mesum? Bab 1312 Rumahku. Es dan Zarya berdiskusi panjang lebar tentang rencana Es terkait Nightfall Ravenhood. Karena Zarya sudah menjadi anggota Thief House, Es tidak mau repot-repot menyembunyikan apapun darinya. Kau bilang mereka ingin kau menyusup ke bengkel penguasa Trinitas. Zarya meminta konfirmasi dengan tatapan aneh di matanya. Es menangkap ekspresi anehnya dan mengangguk, ya. Kalau aku tidak salah, ini pasti semacam ujian dan mungkin tidak ada hubungannya dengan rencana mereka. Aku juga masuk ke tokomu untuk mendapatkan informasi karena distrik barat dijaga ketat. Zarya mencibir, tentu saja. Distrik Barat dijaga ketat karena area itu adalah tempat khusus bagi murid-murid Istana Raja Rune yang paling berbakat. Distrik Barat berfungsi sebagai kelompok pelatihan bagi para jenius itu untuk mendapatkan pengalaman duniawi dan mempraktikkan keahlian mereka. Tetapi ini juga alasan mengapa hanya sedikit yang bisa masuk ke sana, demi keselamatan para jenius itu. Kau harus tahu bahwa meskipun mereka berbakat dalam profesi yang mereka pilih, mereka tidak punya pengalaman dalam bertarung. Itulah tugas Runic Warrior Palace, divisi yang mengkhususkan diri dalam pertempuran, sama seperti sekte raja lainnya. Sedangkan untuk bengkel penguasa Trinitas, targetmu adalah satu dari 3 bengkel teratas di seluruh distrik barat karena hanya murid-murid Istana Rahasia Trinitas yang dapat ditunjuk di sana. Jika Anda tidak tahu apa itu Trinity Runic Palace, ini adalah salah satu dari 5 istana bagian dalam Runic King Palace, yang mengkhususkan diri dalam formasi, arai, dan jimat, bukan hanya satu tetapi ketiganya. Hanya seseorang yang dapat membuat ketiga jenis harta karun rahasia yang dapat bergabung dengan divisi ini setelah memasuki istana bagian dalam Runic King Palace.
Adapun pemilik bengkel Dewa Trinitas, dia adalah Dewa Trinitas, yang juga dikenal sebagai Pangeran Trinitas di Istana Raja Rune, yang setara dengan tetua dalam dari Sekte Raja, tetapi bahkan di antara mereka, orang ini termasuk yang teratas. Dan kalau aku tidak salah, Pangeran Trinity punya bengkel pribadi di bengkel penguasa Trinity, tempat dia berlatih dan mengembangkan kerajinan runenya. Dia adalah perajin rune roh bintang 7, yang karenanya dia punya prestise dan kedudukan. Ujian yang disebut-sebut itu tidak lebih dari sekadar lelucon yang gagal sejak awal. Si Raven itu tidak berniat membiarkanmu ikut campur dalam rencana mereka karena tidak ada orang luar yang diizinkan bergabung dengan Trinity Lord Workshop atau bengkel manapun di distrik barat. Zarya menyeringai saat dia merasakan kegembiraan aneh saat melihat ekspresi Es yang agak gelap, dia masih menyimpan dendam terhadapnya. Aku tahu orang itu menentangku untuk bergabung dengan kelompok mereka, tetapi dia bahkan berani merencanakan sejauh ini agar dia bisa membunuhku. Eleanor mungkin tidak tahu tentang ini, atau apakah dia terlibat? Pikir Es. Yah, tidak masalah karena aku masih bisa mencapainya. Es berkata dengan percaya diri, tetap saja, sekarang pilihan ini sudah tidak berlaku lagi, aku akan menggunakan pendekatan baru, dan kau akan membantuku. Zarya mengangkat bahu. Selama kamu memberiku poin rumah itu, aku tidak akan mengeluh. Es mengangguk, ada hal lain. Kurasa mereka tahu tentang latar belakangmu, jadi mereka belum bergerak melawanku. Lagi pula, kau lebih kuat dari Raven, jadi itu pencegahan. Tapi mereka seharusnya mengawasiku kalau kau membiarkanku pergi atau untuk mendapatkan kesempatan menyingkirkanku diam-diam. Lagi pula, mereka tidak tahu kontrak hukum berhasil padaku atau anggota rumah, jadi mereka tetap akan berpikir aku tidak bisa bicara. Zarya terkejut senang ketika mendengar bagian terakhir sebelum menatap Es dengan mata terbelalak dan mengumpat, tunggu. Jika itu benar, tidak akan berhasil jika aku setuju untuk membuat kontrak hukum denganmu. Dasar bajingan pengkhianat, kau penuh omong kosong. Es berdeham dan berkata cepat, kenapa kau berkutat di masa lalu? Lihat sisi baiknya, kau juga bisa menggunakan ini untuk melakukan banyak hal dan mengelabui bahkan Sekte Raja. Tapi tak perlu dikatakan lagi, kau butuh poin rumah untuk mencapainya. Zarya hendak memarahi Es ketika dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Ekspresinya berubah galak, seseorang mencoba masuk ke sini. Zarya tercengang sebelum mengerutkan kening, siapa? Kurasa tidak ada yang akan datang pada jam segini. Es tidak menjawab dan memusatkan pandangannya ke seluruh rumah pencuri itu, dan sekilas keterkejutan melintas di matanya sebelum dia menatap Zarya dengan aneh, yang sudah siap untuk pergi keluar dan menghancurkan segalanya, namun berani menyusup ke tokonya. Zarya tentu saja menyadari ekspresi Es sebelum tiba-tiba seseorang terlintas dalam pikirannya, dan dia menatap Es untuk meminta konfirmasi. Namun, bukan Es yang menjawabnya. Sebaliknya, dia merasakan ada pendatang baru yang memasuki aula, dan kehadirannya sangat familiar baginya. Es dan Zarya melihat ke arah pintu masuk dan melihat siluet kecil. Dia melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan heran yang mendalam sebelum matanya yang besar dan cerah menatap keduanya, dan dia berseru. Kakak, bajingan Es, tempat seram apa ini? Tentu saja, Leah turun untuk mencari Es dan Zarya karena sudah beberapa jam sejak dia disuruh meninggalkan mereka sendirian, jadi dia sangat penasaran dengan apa yang mereka lakukan secara diam-diam. Akhirnya, gadis kecil itu memutuskan untuk bersikap hati-hati dan merangkak turun. Yang mengejutkannya, tidak ada seorang pun di sana, dan sebaliknya, dia malah menemukan pintu yang tidak dikenalnya. Karena penasaran, dia mencoba masuk tetapi tidak berhasil. Tepat saat dia hendak menyerah, penghalang itu akhirnya menghilang, dan sekarang dia ada di sana. Dia bisa masuk, tanya Zarya dengan sedikit keraguan. Es mengernyitkan alisnya ketika Leah memanggilnya bajingan, yang tentu saja merupakan berkah dari Zarya, tetapi dia tetap menjawab, selama aku mengizinkannya, siapapun bisa masuk. Hanya seseorang dengan alam yang jauh lebih tinggi dariku yang bisa memaksakan diri masuk. Sangat mencurigakan. Mata Leah yang imut menyipit saat ia menyadari bahwa Zarya tidak lagi marah pada Es dan ia tampak bersikap ramah alih-alih memukulinya. Selain itu, ia juga menyadari bahwa Es tampak sangat berbeda dari sebelumnya.
Apakah kalian sekarang berteman? Leah bertanya dengan rasa ingin tahu kepada saudara perempuannya. Mata Zarya membelalak saat dia berkata dengan nada menghina, dalam mimpinya. Es pun mencibir, seolah aku bisa bermimpi tentang penyihir sepertimu. Apa katamu? Dia langsung marah. Es mengabaikan wanita yang kasar itu dan menatap Leah, yang jelas-jelas menikmatinya. Dia menyapanya sambil tersenyum, kemarilah, aku akan mengajakmu berkeliling. Ini rumahku. Bab 1313 Peningkatan Luar Angkasa Pertama. Es lalu memperlihatkan rumah pencuri kepada Zarya dan Leah, termasuk ruang kultivasi Zarya, yang memperlihatkan kepada Zarya ketika dia melihat ruang besar yang dipenuhi kiroh mistis, yang sangat bermanfaat baginya. Meskipun Zarya sudah siap karena Es sudah memberitahunya tentang acara rumah pencuri itu, dia tetap tidak bisa menyembunyikan rasa terkejutnya. Sedangkan gadis kecil itu, matanya berbinar-binar seperti bintang karena telah menemukan rahasia besar, dan dia berlarian di sekitar tempat itu dengan gembira. Namun saat mereka mendekati ruang kultivasi anggota rumah lainnya, Es tidak membukanya karena privasi mereka, dan dia mengatakan kepada Zarya bahwa jika dia ingin melihat mereka, dia harus bertanya kepada pemiliknya. Zarya tidak bersikap tidak masuk akal, jadi dia tidak mendesak lebih jauh karena dia juga tidak ingin ada yang menyelinap ke ruang pribadinya saat gadis kecil itu sedikit putus asa. Namun, itu tidak akan berlangsung lama saat Es membuka kamar pemimpin rumah, dan para saudari diperlihatkan saat mereka melihat kastil yang menakjubkan dan pemandangan yang menakjubkan. Es dengan bangga berkata, ini adalah ruang kultivasi pribadiku. Cek, sekarang kau mulai menyombongkan diri. Zarya mencibir dengan sedikit rasa cemburu, kenapa kau punya kastil sih? Karena akulah pemimpinnya, kata Es sambil tersenyum. Bisakah aku menggantikan posisimu? Jika aku bisa mengalahkanmu, apakah aku akan menjadi pemimpinnya? Zarya tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan penuh harap sambil mulai meretakkan buku-buku jarinya seolah-olah dia tidak sabar untuk memulai. Es mengangkat alisnya dan dengan cepat membalas, kau bisa mencobanya jika kau tidak ingin dihukum. Cek, sial sekali. Zarya mendecak lidah dan bergumam kecewa. Di sisi lain, Leah terbakar rasa penasaran, bajingan Es, apakah ini rumahmu? Es mengangguk, ya, bagaimana menurutmu? Leah menjawab dengan mata berbinar, besar dan cantik. Aku suka, bolehkah aku datang ke sini kapanpun aku mau? Tanyanya penuh harap. Es tidak menjawab dan malah menatap Zarya dengan penuh arti. Zarya mengernyitkan alisnya saat melihat adik perempuannya dan tidak bisa tidak memikirkan apa yang dikatakan Es tentang tidak terlalu melindungi Leah. Dia menatap Leah dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, tentu saja, kamu bisa datang ke sini kapanpun kamu mau. Jika orang ini tidak setuju, aku akan menghajarnya. Wah, Leah sangat gembira sambil bertepuk tangan. Es menggelengkan kepalanya saat mendengar jawaban kasar Zarya lalu membawa mereka ke istana kasih sayang abadi. Istana itu tentu saja lebih megah daripada bagian luarnya, dan Es punya alasan lain untuk masuk ke sini hari ini, terutama sekarang karena Zarya ada di pihaknya. Kalian berdua bisa melihat-lihat, aku akan pergi ke kamar pribadiku untuk berkultivasi. Es berkata sambil menatap Zarya, aku akan menyerahkan perlindungan tempat ini padamu. Kalian bisa datang dan pergi sesuka hati. Mungkin butuh waktu, tapi aku sudah mengubah pintu luar agar terlihat seperti tokomu. Zarya terkejut dengan pernyataan Es yang tiba-tiba, tetapi sebelum dia bisa menanyakannya, Es sudah pergi. Sekarang orang ini memerintahku. Zarya mengerucutkan bibirnya. Leah bertanya dengan rasa ingin tahu, kemana perginya si bajingan Es. Entahlah, pasti penting. Zarya menjawab singkat. Apakah kalian sekarang berteman? Leah bertanya lagi dengan sedikit antisipasi. Bocah, kau mau dihukum? Zarya melotot tajam ke arah Leah. Leah malah terkekeh alih-alih takut dan mulai berlari. Kalian jelas-jelas berteman. Kalian tidak bisa berbohong kepada Leah. Kurang ajar sekali. Zarya tersenyum kecut sebelum dia mulai mengejarnya dengan main-main sambil sedikit bernostalgia. Sudah berapa lama sejak terakhir kali aku melihat senyumnya yang begitu cerah. Es muncul dalam kultivasinya dengan tatapan tajam di matanya. Akhirnya aku bisa memulai kultivasi fisik hitam kenaikan universal tanpa rasa khawatir.
Selain itu, aku juga harus meningkatkan tempat ini. Bibir S sedikit melengkung saat dia memerintahkan sistem, tingkatkan rumah pencuri hidup ke skema kedua. S telah mengumpulkan harta karun yang dibutuhkan saat dia menyerbu bank, dan sudah waktunya baginya untuk meningkatkan kecepatan ini karena dia tahu semakin tinggi ruang pencuri hidup, semakin padat kirohnya. Sekarang setelah dia mengolah alam pertama fisik hitam kenaikan universal, inilah saat yang tepat untuk meningkatkan ruang pencuri hidup. Pada saat ini, suara sistem berdering. Sama dengan. Skema pembaruan ruang pencuri hidup. -1. Ruang 2500 meter kubik plus kapasitas penyimpanan 25 humanoid. Biaya, 100 harta karun ruang penyimpanan kelas 2 Ascension atas plus 25 juta poin pencuri. -2. Ruang 5000 meter kubik plus kapasitas penyimpanan 50 humanoid. Biaya, 500 harta karun ruang penyimpanan kelas 5 Ascension atas plus 50 juta poin pencuri. -3. Ruang 7500 meter kubik plus kapasitas penyimpanan 100 humanoid plus akselerasi waktu 4x. Fungsi. Biaya, 1000 harta karun ruang penyimpanan kelas 7 Ascension atas plus 2 harta karun afinitas waktu kelas 8 Ascension atas plus 100 juta poin pencuri. -4. Ruang 10.000 meter kubik plus kapasitas penyimpanan humanoid 1000 plus fungsi akselerasi waktu 5x. Biaya, 3 inti alam independen lanjutan plus 1 harta karun afinitas waktu kelas 9 Ascension atas plus 1 miliar poin pencuri. Persyaratan untuk skema pembaruan ruang 2500 meter kubik plus kapasitas penyimpanan humanoid 25 telah terpenuhi. Persyaratan untuk skema pembaruan ruang 5000 meter kubik plus kapasitas penyimpanan humanoid 50 telah terpenuhi. Apakah Anda ingin memperbarui ruang pencuri hidup? Lanjutkan, tidak sekarang. S menjawab tanpa ragu, lanjutkan. Saat berikutnya, harta ruang penyimpanan yang dimilikinya lenyap dengan pengurangan poin pencuri, dan getaran menjalar ke seluruh rumah pencuri saat ruang itu tiba-tiba mulai mengembang. Bukan hanya itu saja, istana kasih sayang abadi juga mulai berubah seiring bertambahnya ukurannya, dan kekuatan yang mengagumkan bertambah seiring dengan ki spiritual. Leah dan Zarya yang terkejut dengan kejadian yang tiba-tiba ini juga menyadari hal ini. Perubahan yang tiba-tiba, Leah hanya penasaran, tetapi ekspresi Zarya serius. Sebenarnya keberadaan macam apa rumah pencuri ini, dan dari mana orang ini mendapatkannya, dan mengapa? Dia, pikirnya sambil mengamati perubahan itu dengan saksama. S juga menyaksikan perluasan ruang lebih dekat daripada orang lain. Dan matanya berbinar karena kegembiraan. Meskipun tidak banyak yang berubah, dia bisa merasakan bahwa tempat ini jauh lebih berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, suara sistem berdering. Sama dengan. Ruang pencuri hidup telah diperbarui. Poin pencuri, 492.010.800. Negara luar angkasa pencuri yang hidup. Kapasitas ruang penyimpanan, ruang hidup 5.000 meter kubik. Kapasitas ruang hidup, -1, 50 manusia, -2, 500.000 non-humanoid binatang, herbal, tumbuhan, harta karun alam, del. Bab 1314. Setelah S meningkatkan ruang pencuri, semuanya telah diperkuat, dan dia dapat memulai fase berikutnya tanpa khawatir. Dia menenangkan pikirannya sebelum mengeluarkan sesuatu dari tempat pencurinya. Di hadapannya, di tengah ruangan, terdapat sebuah kuali baja gelap besar, permukaannya diukir dengan rune surgawi. Ini adalah kuali tingkat kenaikan surgawi 2 yang telah disempurnakannya hanya untuk fisik hitam kenaikan universal, dan ia menyebutnya kuali universal karena kuali ini diciptakan dengan tujuan untuk mengolah fisik hitam kenaikan universal. Lagi pula, karena dia menggunakan senjata bermutu surgawi, dia tahu kuali biasa tidak akan bertahan lama. S juga berencana untuk meningkatkan kuali universal ini lebih jauh saat ia mengolah fisik hitam kenaikan universal, dan ia berharap kuali ini akan tetap bersamanya hingga ia mencapai akhir jalur fisik universal, menjadikannya bukti keyakinannya. Sambil menatap kuali semesta, S menarik napas dalam-dalam sebelum ekspresinya berubah serius. Pada saat berikutnya, dengan sebuah pikiran,
api roh hitam iblis dilepaskan dari tubuhnya. Api hitam pekat yang dipicu oleh ki kegelapan primordialnya langsung menelan kuali universal. Simbol-simbol pada kuali universal menjadi hidup, dan kuali hitam itu mulai berubah menjadi lebih hitam alih-alih merah saat memanas. Universal Ascension Black Fisik dibagi menjadi 10 alam, dari tingkat 1 hingga tingkat 10 terlarang, dan setiap alam memiliki 2 bagian, penyempurnaan ramuan universal dan teknik penyempurnaan tubuh universal. Ramuan universal adalah ramuan yang perlu disempurnakan terlebih dahulu, dan wajib untuk mengolah fisik universal. Semua detail pengendalian api dan proses penyempurnaan disertakan. Begitu S merasakan kuali universal telah mencapai suhu optimal, ia segera melepaskan 99 senjata halus kelas 1 Ascension atas yang melayang di sekelilingnya seperti bintang gelap. Namun, ia tidak asal menaruh semuanya sekaligus, ia harus mengikuti pola yang ketat, atau kesalahan sekecil apapun, seluruh proses akan hancur, dan disitulah seluruh pengalamannya dalam menempa berguna. S kemudian memasukkan senjata pertama ke dalam, tetapi karena ini adalah senjata surgawi dengan tingkatan kuasa spirit, senjata ini juga memiliki tingkat spiritualitas tertentu, jadi sulit untuk menggunakannya hanya sebagai material. S menggunakan kuali universal dan roh primordial. Ki. Saat senjata itu berada di dalam kuali universal, senjata itu langsung memberikan perlawanan, berkilauan dengan aura gelap yang menakutkan. S mencibir saat ia mulai melantunkan mantra, yang merupakan bagian dari Universal Potion Refinement, dan sesaat kemudian, senjata itu langsung bergetar sebelum semua perlawanannya lenyap. Universal Cauldron menjadi lebih gelap, seperti lubang hitam, saat senjata itu mulai meleleh menjadi tetesan gelap yang berkilauan. Begitu belati itu berubah menjadi cairan, S langsung melemparkan lebih banyak senjata, dan kali ini, ia melemparkan 2. Ini adalah proses unik dari Universal Potion Refinement. Setiap kali ia perlu menambah jumlah senjata pada saat yang sama ketika senjata sebelumnya berubah menjadi cairan cair. Waktu berlalu, dari 2 senjata berubah, 4, lalu 8, 16, 32. Pada saat ia mengirimkan batch terakhir, seluruh tubuh S basah oleh keringat, dan ki-nya hampir habis. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa waktu ia mengalami kelelahan ki, belum lagi kelelahan mental, karena ia harus benar-benar fokus. Namun, S tidak gentar saat ia melemparkan pil pemulihan semangat ke dalam mulutnya dan segera memulihkan ki-nya sebelum ia mulai melantunkan mantra lain untuk menyelesaikan proses akhir dari proses penyempurnaan. Kuali universal mulai bergetar saat rune yang tak terhitung jumlahnya berkilauan di permukaannya sementara cairan fana berputar, dan saat S melantunkan mantra, glif kecil mulai muncul di dalam cairan. S merasakan sejumlah besar ki roh diserap. Semenit berlalu, dan seluruh ki milik S telah hilang. Namun, matanya masih berkilauan karena kuali universal berhenti bergetar, dan cairan gelap di dalamnya kini telah sepenuhnya stabil, yang berarti ramuan universal telah berhasil dibuat. Temukan bacaan Anda berikutnya di My Virtual Library Empire. Sekarang tibalah bagian yang paling menyakitkan, teknik penyempurnaan tubuh universal. S menarik napas dalam-dalam, dan meskipun ketakutannya, matanya dipenuhi dengan tekad. Pakaian di tubuhnya lenyap, memperlihatkan tubuhnya yang ramping dan berotot, benar-benar tanpa cacat seperti seni ilahi. Dia menarik napas dalam-dalam, memantapkan tekadnya. Udara di sekitarnya menjadi berat dan padat dengan kehadiran ramuan universal yang menindas, dan dia bisa merasakan kekuatan yang mengerikan di dalamnya. Sambil menggertakkan giginya, dia melompat ke dalam kuali universal dan langsung menyegelnya. Saat tubuh S bersentuhan dengan ramuan universal, S menjerit karena suhu benda itu yang sangat tinggi. Kulitnya langsung meleleh, dan pikirannya dipenuhi rasa sakit yang luar biasa. Dia akhirnya mengerti alasan di balik peringatan sistem dan mengapa jalan ini telah membunuh banyak orang. Rasa sakit ini bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung manusia. Tetapi S telah menderita hukuman surgawi sejak ia melangkah ke dunia kultivasi, dan keinginannya untuk hidup sangatlah kuat. Tidak, aku harus menggunakan teknik penyempurnaan tubuh universal sebelum aku bunuh diri. S menahan rasa sakit meski seluruh kulitnya terkelupas, ia langsung memulai teknik penyempurnaan tubuh universal. Pada saat ini, suara sistem berdering.
Proses penyempurnaan fisik hitam Ascension Universal dimulai. Namun, S terlalu sibuk menyelamatkan keadaannya saat ini, jadi dia tidak memerhatikannya. Akan tetapi, ketika dia memulai teknik pemurnian tubuh universal, dia mendapati bahwa rasa sakitnya tiba-tiba bertambah. Yang membuatnya ngeri, begitu dia memulai teknik tersebut, sepertinya dia tidak bisa menghentikannya sama sekali karena proses pencairan tubuhnya menjadi lebih cepat. Aku tidak boleh kehilangan kesadaran, atau semuanya akan berakhir. S tidak bisa melihat apapun, tetapi dia tidak melupakan instruksinya, dan dia tahu jika dia kehilangan keinginannya, dia akan mati. Maka, ia memfokuskan seluruh perhatiannya untuk tetap waras, tetapi sayang, hal itu terlalu sulit karena setiap detiknya terasa seperti bertahun-tahun, dan ia tidak tahu berapa lama ia dapat bertahan, dan rasa sakitnya tampaknya semakin bertambah parah. Bab 1315 Kenaikan Universal Fisik Hitam. Suara dengungan rendah memenuhi ruang kultivasi saat rune di kuali menyala, membanjiri ruang tersebut dengan cahaya hitam yang berdenyut, dan aura kuno memenuhi udara. Pada saat ini, udara bergetar ketika gelombang ki yang dahsyat melonjak, menyebabkan retakan menyebar di seluruh ruangan. Es kini menyatu dengan cairan gelap itu, tetapi dia bisa merasakan segalanya, dan saat ini, dia merasakan tekanan yang mengancam untuk menghancurkan pikirannya. Meskipun begitu, darahnya tampak melepaskan hawa dingin yang aneh saat beresonansi dengan cairan gelap itu. Namun rasa sakitnya masih tak tertahankan. Rasanya seakan-akan jarum yang tak terhitung jumlahnya menusuk setiap sel tubuhnya, mencabik-cabik daging dan tulangnya sebelum menempanya kembali. Kegelapan yang meleleh berusaha melahapnya, tetapi S bertahan dengan tekadnya saat ia merasakan teknik Universal Ascension Black Fisik mengalir semakin cepat. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak, cairan cair itu melonjak dan mulai memadat sambil mengambil bentuk tubuh. Cairan itu bersinar samar saat kegelapan cair itu menyatu dengan fondasi. Otot-ototnya mengejang, tulang-tulangnya retak, tetapi tekadnya menolak untuk hancur. Tiba-tiba, di luar istana kasih sayang abadi mulai bergetar hebat. Tekanan yang padat dan menyesakkan dilepaskan. Langit di atas berubah menjadi hitam pekat seolah-olah malam telah tiba lebih awal. Zarya dan Leah, yang masih berada di dalam istana, merasakan tekanan ini dan gemetar ketakutan yang berasal dari dalam diri mereka. Zarya bahkan merasakan jantungnya berdebar kencang karena rasa takut yang tak dapat dijelaskan membebani mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Gumamnya sambil melihat ke arah dalam istana. Pada saat ini, S berada di tengah-tengah kuali universal di dalam ruangan itu. Kegelapan yang meleleh berubah menjadi aliran yang kacau, mengalir ke dalam dirinya sementara tubuhnya bersinar samar-samar dengan cahaya hitam yang halus. Rune-rune pada kuali itu menyala lebih terang, mengalirkan spirit ki langsung ke dalam wujud S. Teriakannya bergema, tetapi dia bertahan. Saat prosesnya hampir selesai, S merasakan beberapa belenggu membebani dirinya, dan itu menyebabkan dia semakin kesakitan dan amarahnya memuncak. Merusak. S meraung saat berikutnya, sesuatu tampak retak dalam tubuhnya, dan kegelapan cair menghilang, terserap seluruhnya ke dalam tubuhnya saat itu juga. Tubuhnya akhirnya terungkap, jauh lebih megah dari sebelumnya, kulitnya yang putih pucat berkilau dengan kilau metalik samar, dan auranya melonjak, memancarkan kegelapan yang menindas yang tampaknya melahap cahaya. Lebih jauh lagi, pola gelap yang dipenuhi dengan simbol-simbol mistis terlihat di punggungnya, membentuk gambaran mengerikan dari lubang hitam yang berputar-putar sebelum mereka mulai memudar. Lalu, dengan suara ledakan yang memekakkan telinga, fenomena itu berhenti. S duduk di dalam kuali yang kini kosong, dadanya naik turun. Tubuhnya terasa berbeda, lebih padat, lebih kuat, dan penuh dengan vitalitas yang tidak suci. Matanya terbuka saat arus gelap berputar di dalamnya sebelum dia mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan mentah mengalir melalui dirinya. Semua rasa sakit dan lelah tampaknya hilang sepenuhnya, tetapi dia tidak dapat melupakan penderitaan yang telah dialaminya. Pada saat ini, sebuah perintah sistem muncul di hadapannya. Sama dengan. Penyempurnaan berhasil. Fisik hitam Universal Ascension, tingkat ASCENSION 1, tercapai. Jalan menuju kultivasi bela diri sejati telah terbuka. Kekuatan,
Kegelapan telah terbangun. Kemampuan bela diri, vitalitas hitam telah bangkit. Ordo kegelapan telah diperkuat. Hukum perdana, kegelapan telah menjadi sempurna. Selamat, Anda telah membangkitkan aturan kedua Ordo Kegelapan. Aturan kegelapan kedua, keputusasaan. Keputusasaan aturan keputusasaan datang bersama kegelapan, dan kegelapan datang bersama keputusasaan. Tidak ada harapan dalam keputusasaan, dan harapan hanya ada dalam kegelapan. Kontrolmu atas kegelapan tanpa hukum telah disempurnakan, dan konsumsi Ki akan berkurang setelah mengaktifkannya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Status host telah diperbarui. Panel status, bagian budidaya. Jalan jiwa, integrasi roh hati hukum, 99%, prajurit kenaikan 10 bintang. Ki primordial, Ki roh kenaikan. Jalur bela diri, fisik tingkat kenaikan tingkat 1. Unit kekuatan kegelapan, 9. Urutan, kegelapan. Ordo kegelapan pertama, Bet, kegelapan tanpa hukum. Otoritas, 1. Kegelapan tanpa hukum, kewenangan untuk melanggar batasan, hukum, aturan, mandat, atau perintah apapun. Hukum utama, kegelapan 19,99% dipahami. Aturan kegelapan yang diperoleh, 2. Kehancuran, 9,99% otoritas. Minus 1. Desolation aturan, desolate mewakili kekosongan dan kehancuran di dalam. Kegelapan. Tidak ada tempat bagi cahaya dan kehidupan di dalamnya. Minus 2. Keputusasaan aturan keputusasaan datang dalam kegelapan, dan kegelapan datang bersama keputusasaan. Tidak ada harapan dalam keputusasaan, dan harapan hanya ada dalam kegelapan. Sama dengan. S sedikit terkejut saat melihat bahwa dia tidak hanya telah membangkitkan aturan lain dari Ordo Kegelapan, tetapi dia juga telah mencapai puncak prajurit kenaikan, dan dia bahkan dapat merasakan bahwa dia dapat menerobosnya kapan saja dia mau. Apa itu Black Vitality? S bertanya kepada sistem karena ini adalah pertama kalinya dia mendapatkan kemampuan bela diri. Namun, ketika dia memikirkan rasa sakit yang luar biasa dan kesulitan dari Universal Ascension Fisik, dia tahu dia telah mendapatkannya. Black Vitality dapat menyembuhkan semua jenis cedera dan luka, sementara itu juga memberikan kekebalan pada pemakainya terhadap kutukan, racun, penekanan pikiran, dan status negatif lainnya seperti halnya senjata. Tetapi untuk menggunakan kemampuan ini, host membutuhkan kekuatan kegelapan, dan semakin tinggi dan berbahaya efek sampingnya, semakin banyak kekuatan kegelapan yang akan dikonsumsi. Di sisi lain, kekuatan kegelapan berbeda dari Ki karena ia melambangkan aspek fisik, kekuatan dari jalan bela diri, sedangkan Ki merupakan aspek mistik, magis dari jalan jiwa. Jadi, apapun yang berhubungan dengan Ki, baik itu teknik atau mantra, tidak dapat digunakan melalui kekuatan. Kekuatan memiliki teknik khusus yang memaksakan penggunaan tubuh sebagai senjata sambil menyebabkan kerusakan yang mengerikan, bahkan mampu menghancurkan langit dan bumi. Sistem akan merekomendasikan terlebih dahulu untuk membiasakan diri dengan tubuh dan kekuatan baru Anda karena kekuatan Anda memiliki aspek kegelapan karena fisik fantastis Anda, yang berarti kekuatan Anda akan memiliki karakteristik tatanan kegelapan tanpa pemahaman atau pemahaman eksternal apapun. Dengan kondisimu saat ini, kamu bahkan dapat menyakiti siapapun di sekitarmu jika kamu tidak dapat mengendalikan tubuhmu. S tercengang sebelum dia terkejut saat mendengar bagian terakhirnya, dan matanya menyipit saat dia mencoba bergerak, tetapi yang mengejutkannya, saat dia melompat keluar dari kuali universal, dia menyebabkan seluruh ruang kultivasi bergetar. Masih bingung dengan kehebatan tubuhnya yang mencolok, dia melancarkan pukulan biasa dan menyebabkan gelombang kejut kecil sebelum menimbulkan suara menggelegar. Aku bahkan tidak menggunakan kekuatan itu sekarang. S terkejut dengan kekuatan tubuhnya saat ini, dan dia tahu tubuhnya bukan sembarang senjata melainkan senjata yang paling mengerikan dan sempurna, senjata primordial. Mengambil napas dalam-dalam untuk menenangkan jantungnya yang berdebar kencang, ini baru permulaan. Sekarang aku harus menguasai kekuatan ini. Gumamnya, suaranya dipenuhi dengan tekad baru. Bab 1316 Pertarungan Kucing. Sudah seminggu sejak Zarya bergabung dengan rumah pencuri, sementara 3 minggu berlalu di rumah pencuri karena pengganda waktu.
Zarya tengah duduk di counter toko, yang merupakan pemandangan yang tidak biasa, tetapi dia tampak berpikir keras seolah-olah sedang memikirkan sesuatu sambil memainkan pipa tembakau yang mengepul. Rumah pencuri itu benar-benar harta karun yang mampu memanipulasi waktu, dan bahkan bisa mengembang. Meskipun pemimpin bejat itu tidak memberitahuku bagaimana cara kerja ekspansi ini, saat tempat itu mengembang, semangat Ki tampaknya telah tumbuh lebih jauh. Tapi aku tidak bisa bertanya karena bajingan menyebalkan itu telah menutup dirinya di suatu tempat, dan aku bahkan tidak bisa menggunakan akal sehatku untuk menyelidiki salah satu kamar pribadi itu kecuali kamarku sendiri. Dia bahkan berani menggunakan aku sebagai penjaga dan bahkan tidak membayar iurannya. Zarya menggertakkan giginya dengan marah saat dia melotot ke arah dinding, yang sebenarnya adalah pintu masuk rumah pencuri itu. Sebagai anggota rumah pencuri, hanya dia yang bisa melihat dan merasakannya, sementara orang lain harus mencarinya, dan baru kemudian mereka bisa menemukannya. Lalu Zarya mendecak lidahnya sambil menggelengkan kepalanya, terserahlah, karena sekarang dia bisa menjamin keselamatan Leah dengan rumah pencuri ini, dan aku bisa tumbuh tanpa batas menurutnya, ini kesempatan yang bagus untuk meninggalkan tempat kumuh ini. Setidaknya aku tidak perlu melihat wajah mesum tua itu. Lagi pula, bocah nakal itu kelihatannya sangat suka di sana, dan dia bahkan memindahkan semua barangnya ke ruang kultivasiku, padahal aku belum meletakkan satu barang pun, dan dia tidak mau pergi. Zarya mengerutkan bibirnya ketika dia memikirkan perilaku lucu Leah, tetapi jauh di lubuk hatinya dia merasa lega dan bahagia untuk Leah. Kekhawatirannya yang terbesar adalah penerimaan Leah, tetapi gadis kecil itu bahkan tampaknya tidak peduli selama dia bisa tinggal di rumah pencuri itu. Pada saat ini, pikiran Zarya terganggu ketika bel di pintu masuk berdenting, yang mana hal tersebut jarang terjadi, karena dia memandang ke arah pendatang baru yang nekat itu dengan sedikit rasa geli. Seorang wanita berlekuk-lekuk dalam balutan kerudung berjalan masuk, dan kendati mengenakan kerudung, orang bisa tahu bahwa dia adalah seorang wanita cantik dengan rambut dan mata kemasan yang mencolok. Zarya terkejut bukan karena penampilan wanita itu, sebab wanita itu tidak kekurangan apapun, bahkan dalam beberapa hal ia melampauinya. Namun, ia terkejut karena wanita itu mengenakan jubah putih dan ada lambang landasan hitam di dadanya. Seorang murid King's Anfield Tower. Apa yang dia lakukan di bagian kota ini? Zarya bertanya-tanya, dan dari tatapan tajam di mata wanita ini, Zarya bisa merasakan permusuhan, yang membuatnya bertanya-tanya apakah dia telah memeras seseorang yang dikenal wanita ini. Namun Zarya tidak khawatir karena dia adalah murid menara landasan raja. Meskipun landasan raja adalah bagian dari istana Raja Rune dan hanya murid istana luar atau anggota istana berpangkat tinggi yang bisa masuk ke sana, menara landasan raja juga berfungsi sebagai tempat perekrutan untuk memilih murid. Lebih jauh lagi, untuk bisa masuk ke sana, seseorang harus memiliki sertifikat dan lulus ujian. Ini akan membuka pintu masuk ke istana karena para anggotanya harus menunjukkan bakat mereka lebih jauh dan melewati banyak ujian sebelum mereka bisa menjadi murid resmi dan bisa masuk ke istana Raja Rune. Jika mereka gagal, mereka akan diusir tanpa ampun, dan biasanya, hanya orang-orang di luar Great Crown Domain yang diharuskan mengikuti ujian ini. Sertifikat tersebut sulit didapat karena para tetua istana meninggalkannya di lokasi yang tidak terduga. Ini merupakan salah satu adat istiadat istana Raja Rune, dan karena wanita tersebut telah berhasil menjadi murid menara landasan raja, ini berarti dia tidak hanya beruntung namun juga seorang pemalsu yang berbakat. Namun, entah mengapa, Zarya merasa wanita ini cukup familiar, seolah ia pernah melihatnya di suatu tempat, tetapi ia ingat dengan jelas belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Pada saat ini, ketika Zarya tengah menatap wanita itu dengan rasa ingin tahu, wanita itu pun tengah melotot ke arah Zarya, matanya yang indah menyipit berbahaya saat dia menghentakkan kaki ke arah Zarya. Di mana dia? Tanyanya dengan nada terus terang. Siapa? Zarya tidak mengerti apa yang sedang dibicarakannya. Wanita itu memukul meja dengan tangannya dan memaki dengan marah, hamba yang telah kau tahan dengan sengaja. Pelayan, ditahan. Zarya bergumam bingung sebelum matanya sedikit terbelalak. Dia langsung ingat mengapa dia merasa wanita ini tidak asing dan bahwa dia hanya pernah menahan satu orang dalam hidupnya.
Ini Eleanor. Aku pernah melihatnya di ingatan yang diberikannya menggunakan Star Sleep itu. Zarya mulai menyadari hal itu, tetapi dia tidak mengungkapkannya karena dia tahu rencana S dan kemungkinan identitas Eleanor sebagai anggota Nightfall Ravenhood dengan nama Sandy, Ravenmin. Namun dengan kepribadiannya yang seperti penjahat dan arogan, Zarya menjadi marah karena Eleanor ini terlalu sombong dan tampaknya meremehkannya. Selain itu, dia mengetahui rahasia S sekarang. S adalah pemimpinnya, jadi dia kesal ketika Eleanor memanggilnya pelayannya. Meskipun dia tahu S hanya berpura-pura, dia tetap harus menerima cara-cara pencuri. Zarya mendengus saat tekanan spiritualnya tiba-tiba membebani Eleanor, membuat Eleanor khawatir karena dia langsung tahu bahwa Zarya jauh lebih kuat darinya dan rumor tentang kekuatannya bukanlah tidak berdasar. Namun Eleanor tidak akan berada di sini jika dia takut. Dia khawatir tentang S tetapi terlalu sibuk menjadi murid King's Anvil dan tidak bisa pergi karena itu adalah bagian yang sangat penting dari misi mereka. Namun, saat dia mencapai tujuannya, dia langsung mencari Raven dan menemukan bahwa S tereliminasi. Dia merasakan jantungnya berhenti sejenak dan tidak bisa mempercayainya. Jadi, meskipun Raven sudah memperingatkannya, dia memutuskan untuk menyelidiki, dan karena status barunya, dia segera menemukan bahwa S belum pernah ke Trinity Lord Workshop. Setelah menyelidiki sebentar, dia menemukan bahwa Momok Runic Forest City tampaknya telah menangkap seorang pria tak bersalah dan menjadikannya seorang penjaga toko sekitar waktu yang sama ketika S meninggalkan tempat pertemuan mereka untuk pergi ke distrik barat. Zarya tidak tahu betapa terkenalnya dia, dan mereka yang takut atau tertarik padanya karena kecenderungannya yang aneh dan status Falcon semuanya diam-diam mengawasinya, terutama toko-toko di sekitarnya. Bukan karena mereka ingin menyakitinya, tidak akan ada seorang pun yang berani melakukannya karena Falcon, tetapi mereka ingin memastikan bahwa mereka bukan target berikutnya. Jadi, terlepas dari reputasi Zarya, Eleanor segera datang ke sini untuk melihat apakah tahanan ini S atau bukan. Lagi pula, Eleanor tahu tentang rahasia S, yaitu garis keturunan dan kemampuan cloningnya. Setidaknya, itulah yang S yakini. Namun, baginya, dia terlalu penting untuk dibuang begitu saja. Gadis kecil, jika kau tidak ingin dipukuli, aku sarankan kau pergi sekarang juga selagi aku bersikap baik. Ucap Zarya dengan dingin. Mata Eleanor bersinar dengan sedikit niat membunuh karena dia juga seorang wanita yang sombong. Tetapi dia tahu pertarungan ini akan sia-sia sejak awal karena bahkan Raven tidak dapat melawan wanita ini. Namun dia menahan keinginan untuk meninju wajah Zarya dan berkata, aku ingin S kembali. Dia terikat dengan peraturan kontrak hukum. Jadi, sebutkan hargamu. Eleanor tahu Zarya mencintai uang, jadi dia memutuskan untuk menggunakan pendekatan ini karena mungkin tidak akan merugikannya. Harga? Iya, Zarya kesal karena dia tahu S tidak lagi di bawah kendalinya, dia bahkan bertanya-tanya apakah ada sesuatu yang bisa mengendalikan penipu bajingan itu. Dia bisa tahu Eleanor sepenuhnya berada di bawah kendali S tanpa menyadarinya, yang cukup mengerikan jika dipikirkan. Tetapi Zarya tetap menganggap Eleanor cukup menyebalkan dan hendak memberi pelajaran pada gadis sembrono ini ketika ia mendapati Eleanor tidak sedang menatapnya, sebaliknya, ia melihat ke sampingnya dan matanya membelalak seolah-olah ia telah melihat hantu. Ekspresi Zarya berubah aneh, dan dia melihat ke sampingnya, dan apa yang dilihatnya hampir membuatnya takut. Di sampingnya duduk seorang lelaki bagaikan dewa dengan fitur wajah yang sempurna dan senyum lembut yang dapat memikat siapapun. Dialah S, yang telah muncul tepat di sampingnya tanpa dia sadari. Bab 1317 Coba lagi. Lama tak berjumpa, Nona. S menyapa Eleanor dengan santai seakan bertemu teman lama sambil mengabaikan ekspresi tercengang kedua wanita itu. Zarya adalah orang pertama yang tersadar saat dia melotot ke arahnya dan membentak, apa yang kau lakukan di sini? Tanda seru petik 2. Meskipun dia ingin bertanya bagaimana caranya, S menyelinap ke arahnya tanpa memberitahunya, karena dia merasa tidak ingin berada di depan Eleanor. Meskipun demikian, Zarya sangat penasaran karena S baru pergi selama 1 atau 3 minggu, tetapi auranya benar-benar berbeda. Sebelumnya, dia masih bisa merasakannya, tetapi sekarang, dia tampak sama sekali tidak terlihat tanpa jejak kehadiran,
seolah-olah dia menyatu dengan ruang di sekitarnya. Kecuali jika seseorang mencarinya, mereka tidak akan dapat melihatnya, tetapi wajah es yang mematikan membuatnya hampir mustahil untuk menemukannya. Terlebih lagi, Zarya merasa tidak senang karena, dengan penampilannya seperti ini, dia tidak menunjukkan wajah apapun padanya di hadapan Eleanor, dan dia terlalu dekat, dan mereka hampir tampak seperti teman. Eleanor akhirnya tersadar dari keterkejutannya saat melihat es dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, bagaimana dia bisa menjadi lebih tampan dalam sebulan. Namun, dia segera kembali ke sikap wanita bangsawannya, menatap es dengan tegas, dan berkata, "Apa yang kau lakukan di sini?" Meskipun lega karena es tidak mati, dia tetap merasa situasi ini aneh karena es tidak tampak seperti tahanan yang telah melihat penyelamatnya. Malah, dia tampak seperti berada di rumah sendiri, yang membuat Eleanor curiga, dan perhatiannya beralih ke es. Kunjungan Eleanor tentu saja menjadi kejutan besar bagi es, dan dia tidak ingin kehilangan kesempatan untuk berdamai dengan Ravens, jadi meskipun belum menyelesaikan pelatihannya, dia muncul. Lagi pula, rumah pencuri adalah mata dan telinganya, dan ia dapat mengamati area yang setara dengan indera pencuri hukumnya, sehingga ia secara alami akan waspada saat ada pendatang baru dengan tanda tangan jiwa yang dikenalnya memasuki deteksinya. Meskipun demikian, es sekarang dapat mengendalikan kekuatannya tanpa menghancurkan sesuatu, jadi selama dia tidak bertarung atau menjadi gelisah, dia akan baik-baik saja. Terlebih lagi, es juga menyadari bahwa kehadirannya telah sepenuhnya hilang setelah mengolah Universal Ascension Black Physique, seperti senjata roh, yang biasanya tidak memiliki kehadiran apapun kecuali pemiliknya menggunakannya. Kekuatan kegelapan juga berperan di dalamnya karena kegelapan juga tidak memiliki kehadiran, namun ia ada dalam segala hal. Karakteristik ini sangat cocok dengan es, dan dia tahu dia masih harus menemukan banyak hal tentang kekuatan barunya ini. Ia menjawab polos sambil menunjuk ke arah Zarya, "Iya, aku terpaksa menjadi pedagang di sini, dan tampaknya aku tidak punya pilihan lain." Zarya menatap es dengan tatapan mengancam karena dia tidak terdengar seperti seseorang yang dipaksa tinggal di sini, dan dia menggambarkan Zarya sebagai seorang penjahat. Tapi, es tiba-tiba melanjutkan, "Aku sudah meyakinkan bos Zarya untuk membiarkanku pergi. Dia sangat baik dan telah menjagaku selama ini." "Baik," Zarya bergumam tak percaya sambil meringis dan hampir ingin meninjunya karena telah menodai reputasinya. Eleanor juga tampak bingung saat melirik Zarya, yang sama sekali tidak tampak ramah. Namun, es tidak peduli dengan ekspresi Zarya. Dia menatapnya dengan senyum penuh arti dan berkata, "Bos Zarya, Lady Eleanor adalah tuanku yang kuceritakan kepadamu, dan dia sangat murah hati, karena dia telah menerima seseorang sepertiku di bawah asuhannya. Biarkan aku menjelaskan padanya apa yang sedang terjadi. Aku akan kembali." Es lalu cepat-cepat berdiri menghadapi tatapan mematikan Zarya dan mengajak Eleanor mengikutinya. Meskipun Eleanor ragu-ragu, dia mengikuti es sambil memberi Zarya pandangan aneh dan tersenyum. Zarya bahkan lebih tercengang saat melihat mereka meninggalkan toko sebelum dia menggertakkan giginya dan mengumpat, "Sialan, bajingan itu menggunakan aku lagi untuk merayu wanita jalang itu. Dan apa-apaan dia menatapku seperti itu, hah? Apakah dia pikir aku jelek atau apa? Pelacur sialan itu." Setelah keluar dari toko, Eleanor akhirnya menatap es dengan tatapan heran karena dia ingin tahu apa yang sedang terjadi. Es akhirnya menghentikan aksinya dan menatap Eleanor dengan serius, "Kurasa Raven sedang mencoba membunuhku." Eleanor terkejut sesaat sebelum menjawab dengan nada sarkastis, "Oh, dan menurutmu kenapa? Kamu diberi misi, tapi kamu malah menggoda wanita yang tidak sopan itu. Aku khawatir padamu, Lo. Tapi sepertinya kamu hidup cukup santai dengan bosmu itu." Es bisa merasakan kemarahan Eleanor dan sedikit kecemburuan, tetapi dia tidak bereaksi dan tersenyum pahit, "Tidak, kamu tidak mengerti. Zarya benar-benar memaksaku untuk menjadi penjaga toko ketika aku di sini untuk mencari informasi tentang distrik barat. Dan kau harus tahu dia sangat kuat, bahkan lebih kuat darimu. Jadi, aku tidak punya pilihan selain menuruti perintahnya untuk menyelamatkan hidupku yang malang. Namun, aku masih berhasil meyakinkannya untuk membiarkanku pergi. Namun,
Sekarang sudah terlambat, dan batas waktu yang diberikan Raven kepadaku sudah lewat. Jadi, aku takut pergi karena aku tahu dia akan membunuhku jika aku meninggalkan perlindungan Zarya, jadi aku menunggumu. Bisakah kau memberitahunya untuk tidak membunuhku? Karena itu salahku, itu adalah kesalahan yang tidak disengaja. Dan lagi pula, misi yang dia berikan kepadaku hampir mustahil untuk diselesaikan. Dia jelas-jelas mencoba untuk melenyapkanku sejak awal. S mendesah dengan sedikit amarah. Eleanor terdiam karena dia juga telah menebak niat Raven, dan S kebetulan saja bertemu dengan keberuntungan. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, kurasa sebaiknya kau tinggal di sini untuk saat ini. Raven tidak akan bisa melakukan apapun selama kau bersama wanita tiran itu. Dia punya pendukung yang mengerikan, jadi kau akan aman. Soal bergabung dengan kelompok itu, lupakan saja. Lagi pula itu sangat berbahaya. Begitu kita mencapai tujuan kita, aku akan datang menjemputmu. Ucapnya lembut. Namun, S menggelengkan kepalanya sambil menatap mata Eleanor dengan khawatir, membuat jantung Eleanor berdebar kencang saat dia menghindari tatapannya. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Jangan lupa aku telah menandatangani kontrak hukum denganmu, dan aku bersungguh-sungguh saat mengatakan akan menggunakan kemampuanku untuk membantumu. Jadi, aku ingin melakukan apapun yang kau lakukan. Dan satu-satunya cara untuk meyakinkan kelompokmu adalah dengan memberitahu mereka tentang kemampuan khususku. Mata Eleanor terbelalak karena ia tidak menyangka S akan mengungkapkan rahasianya demi dirinya, dan ia segera menggelengkan kepalanya, bermaksud untuk menolaknya. Namun S segera menghentikannya dengan berkata, lakukan saja. Jangan lupa, aku punya tubuh lain. Jangan ungkapkan apapun tentangnya. Lebih jauh lagi, dengan hubunganku saat ini dengan Zarya, aku bisa mendapatkan informasi darinya. Dia punya hubungan yang mendalam dengan Istana Raja Rune. Jadi, tambahkan informasi ini juga. Coba saja kalau tidak berhasil, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Ekspresi Eleanor berubah saat dia akhirnya menunjukkan keraguan, namun melihat ekspresi S yang penuh tekad, dia akhirnya menyerah dan mengangguk. Baiklah, aku akan mencoba, tapi jika tidak berhasil, kamu harus mendengarkanku dan menunggu di sini sampai aku selesai. Bab 1318 Misi Rumah Pertama. S mengusir Eleanor sebelum senyumnya menghilang saat dia kembali ke toko dan melihat Zarya sedang melotot ke arahnya dengan senyum dingin. Zarya mendengus dingin saat melihat Eleanor sudah pergi. Kau tidak memberitahuku kalau dia pacarmu. S mengabaikan komentar sarkastisnya dan berkata dengan serius, aku masih butuh lebih banyak waktu untuk mengembangkan kemampuan baruku. Jadi, aku memberimu misi pertamamu. Apakah kamu siap? Seharusnya cukup mudah bagimu. Zarya terkejut sebelum matanya berbinar dengan sedikit rasa harap, sudah waktunya. Tentu, selama itu bukan sesuatu yang berujung pada bunuh diri, aku setuju. Tapi kamu harus mengawasi Leah untukku. S menerimanya tanpa ragu, aku akan melakukannya bahkan jika kau belum memberitahuku. Dia tidak akan keluar dari rumah pencuri itu lagi. Zarya mengangguk karena dia tahu dia bisa mengandalkan S untuk menjaga Leah karena dia tidak menunjukkan niat jahat apapun padanya, dan dia bahkan membiarkan Leah berkeliaran bebas di rumah pencuri itu kecuali di kamar-kamar pribadi. Karena Zarya setuju, S tidak menunda dan mengeluarkan misi. Meskipun Zarya tampak tenang di permukaan, dia tetap bersemangat karena dia menantikan misi ini dan bagaimana cara kerjanya. Tiba-tiba, dia mendengar suara statis di kepalanya, dan antar muka yang familiar dengan kata-kata baru muncul di depannya. Garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah. Misi pemimpin rumah. Pengenalan misi, memata-matai burung gagak. Persyaratan 1. Ikuti Eleanor ke tempat persembunyian para Ravens. Persyaratan 2. Tentukan lokasi anggota lain jika memungkinkan. Persyaratan 3. Mata-matai aktivitas mereka, jika memungkinkan. Persyaratan 4. Jangan sampai ketahuan. Hadiah, 100.000 poin rumah. Waktu, sampai Anda menerima kunjungan rumah atau mengetahui niat Ravens. Hukuman, pengurangan 100.000 poin rumah. Bahasa Indonesia. Poin rumah, 100.000. Bahasa Indonesia, garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah garis bawah.
Zarya mengangguk ketika melihat persyaratan misi tersebut karena persyaratan tersebut cukup mudah untuk dipenuhi. Terutama yang terakhir, asalkan dia bersikap bijaksana. Belum lagi Es memberinya pilihan kebebasan dengan persyaratan lain juga, kecuali yang pertama. Hadiahnya pun sesuai dengan keinginannya, tetapi ketika dia melihat hukuman di sana, ekspresinya menjadi suram dan dia berteriak, "Hei, apa-apaan hukuman ini? Apa kau mempermainkanku?" Es menatapnya dengan pandangan mencela dan menjelaskan, "Apakah aku terlihat ingin mengganggumu?" Menambahkan hukuman pada misi adalah suatu keharusan, dan semakin besar hadiahnya, semakin besar pula hukumannya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, jangan mengacau. Misi ini seharusnya sangat mudah bagimu selama kau mengikuti Eleanor. Jadi, daripada menyalahkanku, kurasa kau harus pergi karena Eleanor sudah cukup jauh. Zarya mengerutkan bibirnya tetapi tidak membantah karena perkataan Es masuk akal, dan dia kembali menyadari betapa besar kendali yang dimiliki Es atas dirinya. Jika dia memutuskan untuk memberikan hukuman mati, dia tidak akan bisa menghentikannya. Oh, dan sebelum kau pergi, aku punya keterampilan yang sangat berguna untuk berkembang. Kau seharusnya bisa memahaminya dengan mudah. Ingat, misi bukanlah satu-satunya cara untuk mendapatkan poin rumah. Kau bisa mendapatkannya dengan mencuri, dan semakin besar pencuriannya, semakin tinggi hadiahnya. Jangan berlebihan. Kita tidak ingin ada yang memperhatikan kita dan menakuti mereka. Es memperingatkan sebelum memberinya selembar bintang berisi keterampilan pickpocket, yang telah ditingkatkannya lebih jauh setelah menjadikannya sifat ilahinya. Bagaimanapun, pickpocket adalah teknik khas Steve House dan favorit Es, semua orang menyukainya. Zarya terkejut saat menerima slip bintang, dan sebelum dia bisa mengajukan pertanyaan apapun, Es sudah pergi, meninggalkan kata-kata terakhir, "Tutup toko sebelum kau pergi." Bajingan, masih saja memerintahku. Zarya mengumpat sambil tersenyum tipis, tetapi tidak menunda lebih lama lagi dan segera pergi setelah mengunci toko. Seperti yang Es katakan, mengikuti seorang kuasa Lord seperti Eleanor cukup mudah kecuali Eleanor memiliki harta karun kelas Great Lord. Jangkauan indera hukumnya cukup untuk mencakup 10% kota sehingga Eleanor tidak dapat melarikan diri darinya. Lebih jauh lagi, Eleanor tidak akan membayangkan bahwa Es dapat menjinakkan seseorang seperti Zarya dan memerintahnya sehingga dia tidak curiga apapun. Namun, dia tidak tahu bahwa jika dia sudah cukup mengancam nyawa Es atau belum bertemu Zarya, Es sudah berencana untuk menarik Eleanor ke rumah pencuri karena keterampilan dan sifat Eleanor sangat mirip dengan pencuri yang licik. Meskipun demikian, Eleanor masih cukup membantu karena dia bergelar Ravenmin, dan selama dia bersedia untuk berpindah pihak, Es sudah memutuskan di mana akan menempatkannya. Zarya berjalan santai, menjaga jarak sekitar 500 meter antara dirinya dan Eleanor. Namun, ia juga menggunakan mantra untuk membuat dirinya tidak terlihat karena ia tahu, domba-domba, itu mengawasi setiap gerakannya, dan jika mereka melihatnya berjalan-jalan, mereka akan membuat keributan. Saat ini, dia bukanlah bos tiran dari toko alkimia kucing, melainkan, dia bergerak sebagai pencuri beruntung di rumah pencuri, yang tanpa disadari membuatnya bersemangat karena dia belum pernah melakukan hal ini sebelumnya. Namun, ekspresi Zarya berubah saat dia menyadari kemana Eleanor pergi. Apa-apaan ini? Kenapa harus ke King's Anvil? Mungkinkah orang-orang itu menyusup ke King's Anvil sekaligus? Tidak mungkin. Dia mendapatkan sertifikat itu secara kebetulan, dan kurasa tidak semua orang akan mendapatkannya. Lagi pula, aku sudah melihat wajah mereka, jadi aku akan tahu apakah mereka berpura-pura menjadi pelayannya. Tapi pertama-tama, aku harus memasuki King's Anvil sendiri. Meskipun orang-orang itu tidak akan berani menghalangiku, itu sama saja dengan menyingkapkan diriku sendiri. Haruskah aku menyelinap masuk? Pangeran Anvil tidak akan berani melakukan apapun bahkan jika dia menemukanku. Cek, misi ini mudah, dasar bodoh. Bibir Zarya melengkung marah ketika dia mengingat kata-kata Es. Meskipun demikian, dia bertekad untuk mendapatkan poin-poin rumah itu dan menyelamatkan poin-poinnya sendiri. Jadi, untuk pertama kalinya, dia memutuskan untuk mengacaukan istana Raja Rune dan menggunakan Falcon sebagai jimat pelindung. Bab 1319, Ravenscrown.
Landasan raja berada di jantung kota Runic Forge dan melambangkan puncak penempaan roh. Meskipun dianggap sebagai kota sekte Istana Raja Rune, kota ini merupakan organisasi independen tersendiri, dan hal yang sama berlaku untuk dua kota Rune lainnya. Kota-kota ini digunakan untuk menyeleksi bakat-bakat muda sebelum mereka diseleksi ke Istana Raja Rune. Meskipun demikian, menjadi murid King's Anvil dari Runic Forge City, King's Cauldron dari Runic Alchemy City, dan King's Quill dari Runic Formation City adalah impian setiap praktisi profesi kehidupan di Mortal Ascension Heaven. Akan tetapi, tempat-tempat ini biasanya diklaim oleh klan terkemuka di Great Crown Domain, dan jarang ada orang luar yang mendapat kesempatan mengklaim kehormatan ini. Itulah mengapa keberadaan Eleanor istimewa, dia sudah terkenal di King's Anvil dan beberapa klan besar. Namun dia juga pewaris King Sek, yang membuatnya sedikit tak tersentuh. Lebih jauh lagi, Eleanor memastikan bahwa dia tidak akan menyinggung orang lain dan bersikap rendah hati karena dia tidak ingin mendapat masalah yang tidak diinginkan karena alasan yang jelas. Terlebih lagi, Eleanor adalah seorang wanita cantik, jadi wajar saja jika dia memiliki banyak pengagum. Dia juga tahu bagaimana memanfaatkan penampilannya untuk keuntungannya sendiri, jadi dia semakin populer di kalangan pria, terutama karena garis keturunan manusianya, yang merupakan simbol ras manusia puncak. Pada saat ini, dia memasuki lantai 5 King's Anvil dan menuju ke bengkel pribadinya, salah satu hak istimewa murid-murid King's Anvil. Begitu Eleanor masuk, ada orang lain yang menunggunya, seorang wanita berpakaian putih dengan bentuk tubuh jam pasir yang matang. Wajahnya ditutupi kerudung, tetapi masih memperlihatkan garis wajahnya yang samar. Bersama dengan kulitnya yang pucat, putih bersih, berkilau, dan mata biru laut yang tajam, yang mampu menyihir orang lain, dan rambut abu-abu pucat yang panjang dan terurai, orang bisa menebak bahwa dia adalah wanita yang menawan. Eleanor terkejut ketika dia melihat wanita ini di kamarnya, dan matanya membelalak, jelas terkejut olehnya karena dia tahu identitasnya. Namun dia segera pulih dari keterkejutannya dan melambaikan tangannya, menciptakan penghalang penyembunyian yang kuat sebelum berkata dengan halus, "Aku tidak menyangka akan melihatmu di sini." Ravencraun. Mata Ravencraun menyipit sedikit saat kilatan dingin melintas di matanya. Kau pergi di belakang perintah Raven dan bertemu dengan manusia itu. Apakah kau mencoba membahayakan operasi kita? Sedikit kekecewaan tampak di matanya. Aku tidak menyangka akan bersikap tidak profesional seperti ini darimu, Ravenmin. Tatapan mata Eleanor menjadi dingin saat dia berkata dengan nada permusuhan. Jadi, sekarang kalian menyuruh Raveneye melacakku. Haruskah aku menganggap bahwa aku tidak lagi dipercaya? Ravencrun menggelengkan kepalanya, kita berdua tahu ini tidak benar. Raveneye selalu mengawasi semua orang, termasuk aku. Lebih jauh lagi, manusia itu adalah target yang belum jelas, jadi kita harus menghabisinya sebelum dia membuka mulutnya. Kau kebetulan berada di tempat yang salah. Ekspresinya mengeras, tapi itu tetap tidak akan berubah. Kau menentang perintah Raven dan mempertaruhkan keselamatan kami. Tidakkah kau tahu Zarya memiliki latar belakang yang misterius, dan dia terhubung langsung dengan seseorang yang memiliki posisi tinggi di Istana Raja Rune. Wanita itu bisa saja menangkapmu karena sedikit perbedaan pendapat, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa. Eleanor baru sadar saat itu, dan ia tak bisa tidak mengingat kata-kata S. Jadi dia benar, Raven memang berniat membunuhnya, dan jika dia meninggalkan tempat itu, dia pasti sudah mati. Ini alasan lain mengapa dia harus disingkirkan, tetapi orang-orang ini tidak akan meninggalkannya sendirian, dan mereka bahkan mungkin mencoba melenyapkannya bahkan setelah misi ini selesai. Lagi pula, begitu misi ini berhasil, S akan segera mengetahui bahwa kita adalah Nightfall Ravenhood dan tidak seorang pun boleh mengetahui rahasia ini, jadi hidupnya akan semakin berbahaya. Lagi pula, mereka masih mencari Sky Stealer, dan aku punya firasat bahwa mereka mengira dia ada hubungannya dengan dia, jadi nasibnya mungkin lebih buruk. Cek, seharusnya aku tidak membawanya ke sini. Apa yang kupikirkan? Eleanor merasa getir dan tak kuasa menahan diri untuk tidak memikirkan tindakan gegabahnya yang begitu cepat mempercayai S. Sekarang, ia merasa bersalah karena telah menempatkan S dalam bahaya, terutama setelah percakapan terakhirnya dengannya. Meskipun demikian,
Es terlalu penting untuk dibuang begitu saja, jadi dia tidak punya pilihan selain meyakinkan Nightfall Ravenhood. Setelah memikirkannya, Eleanor menatap Ravencrown dan berkata, "Baiklah, aku akui aku telah melakukan kesalahan, dan aku seharusnya tidak menemuinya. Tapi kalian tidak mengerti betapa pentingnya es dan mengapa aku ingin melibatkannya dalam rencana ini. Karena Raven terlalu berpikiran sempit dan tidak mau mendengarkan alasan, bisakah kau tetap berpikiran terbuka dan mendengarkanku? Aku tahu begitu kau mendengar tentang kemampuan es, kau akan memiliki pendapat yang sama tentangnya." Ravencrown tampak semakin kecewa karena Eleanor bersikeras memihak es meskipun mengakui kesalahannya. Namun, dia juga penasaran karena Ravencrown mengetahui kepribadian Eleanor. Ini adalah pertama kalinya dia melawan Ravens. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu tentang siapa es ini dan bagaimana dia bisa memiliki pengaruh seperti itu pada Eleanor. "Baiklah, tapi kalau aku tidak suka dengan apa yang kau katakan, aku ingin kau berjanji padaku bahwa kau tidak akan mendekatinya lagi dan menerima apapun yang terjadi padanya tanpa ada yang membantah." Ravencrown berkata dengan dingin. Eleanor mengerutkan bibirnya, tetapi dia tetap menganggukkan kepalanya. Dia tahu bahwa selama dia bisa meyakinkan Ravencrown, es benar-benar bisa bergabung dengan Nightfall Ravenhood. Meskipun tidak mengungkapkannya, Eleanor tahu Ravencrown adalah anggota Nightfall Ravenhood yang paling kuat dan terampil, dan Raven dan Ravencrown memiliki hubungan yang luar biasa. Jika Raven adalah pemimpin Nightfall Ravenhood, maka Ravencrown adalah wakil pemimpin. Tetapi apa yang tidak diduga oleh Eleanor dan Ravencrown adalah, di sudut gelap ruangan itu, ada seekor kucing kecil duduk dalam kegelapan, dan mata kuning kucing itu berkilauan karena kelicikan. Terlebih lagi, meskipun ada penghalang dari Eleanor, kucing itu tampaknya mendengar semuanya, dan pada saat ini, kucing itu bahkan tampak menyeringai. Ravencrown, ya, misi ini ternyata mudah. Tapi kenapa mereka membicarakan tentang pemimpin mesum? Aku ingin mendengar tentang rencana mereka. Sialan, pria itu tidak bisa menjauh dari wanita manapun. Bab 1320 Kesempatan dan Ancaman. Begitu Ravencrown setuju untuk mendengarkannya, Eleanor mulai membocorkan semua yang diketahuinya tentang es kecuali fakta tentang kloningannya. Meskipun dia tahu hal ini mungkin menempatkan es dalam situasi yang lebih berbahaya, dia tahu es akan berada dalam bahaya yang lebih besar lagi jika dia tidak menjadikannya penting di benak Ravencrown. Lebih jauh lagi, karena ini juga rencana es, dia tidak melanggar kontrak hukum atau merusak kepercayaan es. Ravencrown awalnya tampak tidak tertarik, tetapi semakin dia mendengar, semakin tidak percaya dia dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Setelah Eleanor selesai, Ravencrown terdiam dan tampak tenggelam dalam pikirannya. Bibir Eleanor sedikit melengkung karena dia tahu Ravencrown sedang berkerudung. "Apakah kau yakin dia memiliki garis keturunan manusia yang tidak termasuk dalam klan manapun yang ada? Garis keturunan ini dapat membuatnya lebih kuat hanya dengan menempa dan memberinya kemampuan menyamar, tetapi garis keturunan itu masih belum sepenuhnya terbangun." Ravencrown bertanya dengan mata menyipit. Dia jelas tidak mempercayai semua itu, tetapi dia dapat mengatakan bahwa Eleanor tidak berbohong, dan lebih masuk akal mengapa Eleanor begitu protektif terhadap es. Eleanor mengangguk, "Aku sudah memastikannya sendiri, dan ada kontrak hukum di antara kita, jadi dia tidak bisa berbohong kepadaku tentang hal-hal ini. Itulah sebabnya aku menginginkannya di Ravenhood. Meskipun dia hanya seorang Ascension Warrior, pikiran dan kelicikannya sangat sesuai dengan tujuan kita, dan kupikir dia akan menjadi anggota ke-8 kita." Ravencrown berpikir keras karena masalah ini merupakan kejutan besar baginya, dan jika dia tidak menanganinya dengan baik, ini akan menjadi kerugian besar bagi mereka. Lebih jauh lagi, seperti Eleanor dan anggota Nightfall Ravenhood lainnya, es juga memiliki garis keturunan yang sangat memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk bergabung dengan Nightfall Ravenhood oleh mereka. Terlebih lagi, Ravencrown tahu bahwa manusia hanya dapat memiliki garis keturunan jika leluhur mereka adalah seseorang yang telah melampaui alam Raja Ascension. Garis keturunan ini sangat kuno. Hingga hari ini, hanya 3 garis keturunan manusia yang telah ditemukan, dan semuanya sangat bergengsi meskipun tidak termasuk dalam garis keturunan teratas.
Ini juga karena garis keturunan manusia sangat sulit dibangkitkan dan membutuhkan sumber daya yang tidak diketahui. Bahkan 3 klan garis keturunan manusia tidak dapat mengklaim telah membangkitkan seluruh garis keturunan mereka. Lebih jauh lagi, garis keturunan es tampak lebih ajaib dan kuat daripada garis keturunan manusia manapun yang diketahui Ravenscrawn karena Eleanor. Setelah merenungkan hal ini, Ravenscrawn akhirnya berkata, "Jika apa yang kau katakan itu benar, maka es ini memang memenuhi syarat untuk bergabung dengan barisan kita. Tapi izinkan aku bertanya satu hal kepadamu, apakah dia benar-benar bukan Skystealer, atau apakah dia ada hubungannya dengan Skystealer?" Eleanor menjawab dengan yakin, "Tidak. Seperti yang sudah kukatakan, dia tidak mungkin berbohong padaku dan hanya berada di tempat yang salah pada waktu yang salah. Lagi pula, tidakkah kau mendengar rumor bahwa Bang tampaknya telah menemukan pencuri langit? Itu hanya rumor, dan Great Crown Domain berada di arah yang berlawanan dengan Great Prosperity Domain. Bahkan Sea of Secrets belum memiliki informasi yang jelas tentang masalah ini." Ravenscrawn menggelengkan kepalanya karena kecewa. Eleanor tidak dapat menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu, "Jika kalian tidak keberatan, mengapa kalian mencari Skystealer? Meskipun aku mengakui pencuri ini memiliki beberapa kemampuan, bukankah kita sudah jauh melampaui level Bang? Namun, aku tidak dapat menahan diri untuk tidak memperhatikan bahwa sejak Skystealer muncul, Raven tampaknya menjadi gelisah dan hampir terobsesi dengannya. Apakah ada permusuhan di antara kalian?" Kilatan dingin melintas di mata Ravenscrawn saat dia menatap Eleanor dan menjawab singkat, "Senang mengetahui kau tidak kehilangan akal sehatmu, Ravenmin, tapi aku tidak tahu apapun tentang masalah ini. Kalau boleh jujur, merekrut pencuri berbakat seperti itu ke dalam barisan kita adalah tindakan yang masuk akal. Tidak ada motif tersembunyi." Pikiran Eleanor berpacu saat ini, dia menghindarinya. Tidak mungkin, dengan kecerdasannya yang tajam dan kemampuan pengamatannya, Eleanor tidak akan mampu melihat tipu muslihat Ravenscrawn. Namun, Eleanor memutuskan untuk tidak menyelidiki lebih jauh karena itu tidak ada hubungannya dengan dirinya. Bagaimanapun, Skystealer ada di tengah angin, dan mencarinya seperti mencari jarum di gurun pasir di dunia yang luas ini. Apapun dendam Raven dan Ravenscrawn terhadap Skystealer bukanlah urusannya. Bagaimana dengan Es? Apakah dia bisa bergabung? Terlebih lagi, dia tampaknya telah menjalin hubungan baik dengan wanita jalang terkenal itu, Zarya. Kita mungkin bisa mendapatkan beberapa informasi rahasia darinya mengenai target kita saat ini. Eleanor mengerutkan bibirnya ketika sosok Zarya muncul di benaknya, dan dia merasakan luapan amarah hanya karena berpikir Es bersikap baik dan berteman dengannya. Dasar jalang yang ingin bunuh diri. Bersembunyi di sudut gelap, Zarya yang berwujud kucing langsung marah ketika mendengar Eleanor mengumpatnya. Ia ingin menggaruk wajahnya yang berdarah dengan cakarnya, tetapi ia hampir tidak bisa mengendalikan diri. Meski begitu, Eleanor sudah berada di puncak daftar pemeriksaan Zarya. Mata Ravenscrawn berbinar-binar karena heran, dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya, dia bisa merayu Zarya yang nakal itu. "Maafkan aku karena tidak percaya padamu, tapi wanita itu tampaknya membenci pria lebih dari apapun, dan bahkan dengan koneksi dan statusku saat ini, aku tidak bisa mengetahui latar belakangnya. Tapi dia bukan orang yang bisa diajak main-main, apalagi dikendalikan atau dimanipulasi." "Kau benar sekali." Zarya dipenuhi dengan rasa setuju terhadap gambaran Ravenscrawn tentang dirinya dan langsung memperoleh kesan yang sangat baik tentang Ravenscrawn. Tetapi kata-kata Eleanor berikutnya hampir membuat Zarya mengamuk. Cek, jangan percaya rumor bahwa Bimbo hanyalah seorang penggila nafsu." Suara Eleanor dipenuhi dengan penghinaan dan kemarahan. Dia jelas-jelas mengincar Es, dan aku takut jika dia memberinya sedikit saja, dia akan melahapnya bulat-bulat. Tapi Es terpaksa menurutinya, mungkin hanya untuk mengendalikannya. Dia bukan orang yang suka mengejar-ngejar, dan ini juga membuktikan pendapatku, dia punya rasa tanggung jawab dan punya cara untuk menggunakan setiap keuntungan yang dimilikinya. Bukankah Raven Fang juga sama? Jadi, dia rekrutan yang sempurna. Eleanor berkata dengan percaya diri. Ravenscrawn bahkan lebih kagum, bukan karena kemampuan Es,
Tetapi karena Eleanor tampak sangat protektif terhadap S, dan argumennya bahkan terdengar seperti omelan seorang pacar yang waspada tentang pacarnya yang tampan. Meskipun demikian, ketertarikan Ravencrown pada S terusik, terutama jika hubungannya dengan Zarya benar, mereka mungkin dapat mencapai tujuan mereka dengan lebih lancar. Ravencrown akhirnya memberikan keputusannya, baiklah, aku akan memberinya kesempatan lagi untuk membuktikan dirinya. Katakan padanya untuk mencari tahu lokasi pasti putra Count Anvil. Akan sangat mudah baginya selama dia bisa mengendalikan Zarya. Aku akan memberinya waktu sebulan. Selesai berkata, Ravencrown berdiri dan pergi sebelum meninggalkan pernyataan dingin terakhirnya. Oh, dan ini akan menjadi kesempatan terakhir. Jika dia gagal, aku akan melenyapkannya, dan kau tidak akan bisa menghentikanku.